di situs Real Count KPU menjadi sorotan dan dianggap janggal. KPU menegaskan bahwa pemilu 2024 yang akan disahkan KPU berdasarkan rekapitulasi berjenjang, bukan data yang ditampilkan dalam situs Real Count KPU. Komisioner KPU Idam Holik mengatakan pihaknya saat ini masih melakukan rekapitulasi tersebut. Aturan ini pun juga telah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu. Idam mengaku tidak memahami apa yang dimaksud dengan lonjakan suara PSI tersebut. Dia juga tidak menjawab lugas ketika ditanya mengenai adanya anomali data antara fakta di lapangan dengan data yang tercantum dalam situs Real Count. Idam justru bertanya balik kepada awak media dan menyebut bahwa pihaknya masih mengakurasi data-data yang diperoleh. Idam juga mengaku tidak mengetahui persis jumlah data yang sedang diakurasi karena ia tidak memegang data tersebut. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada sudah mulai beberapa KPU provinsi melakukan rekapitulasi dan pada umumnya masih di tingkat kabupaten kota yang nanti pada akhirnya perolehan suara peserta pemilu itu akan direkapitulasi di KPU. Hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu akan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang tersebut. Sirekap adalah alat publikasi terhadap formulir model hasil plano dan masyarakat bisa melihat perolehan suara peserta pemilu untuk setiap TPS. Berkenaan dengan jumlah perolehan suara, ya, lalu dikaitkan dengan quick count, itu tentunya belum bisa kami komentari karena memang quick count sendiri itu menggunakan metodologi ilmiah dan pelaksanaan quick count oleh lembaga survei itu tentunya juga diawasi oleh asosiasi dari lembaga tersebut. Nah, yang jelas kami hari ini fokus melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Dan mengenai hasil perolehan suara peserta pemilu nanti pada waktunya paling lambat 35 hari setelah hari pemungutan suara kami akan umumkan. Jadi hasil resminya nanti. Tapi koalisi masyarakat ini dari adanya perjuangan penggunaan suara karena data udah di atas 60. Ya, saat ini KPU sedang melakukan rekapitulasi secara berjenjang, ya, dan hari ini ada Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan turut mengomentari lonjakan suara PSI yang naik drastis dalam beberapa hari di dalam situs KPU. Anies meminta seluruh pihak untuk turut mengawasi perhitungan suara yang terus dilakukan oleh KPU. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan pemilu di mata masyarakat menjadi rusak. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Dia menegaskan pemilu di Indonesia harus menjadi pesta demokrasi yang membanggakan. Anies tak ingin pesta demokrasi di Indonesia rusak lantaran ada ketidakjujuran dalam proses pemilu. Anies juga berharap seluruh proses rekapitulasi suara yang tengah berjalan dilaksanakan dengan jujur dan transparan. Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir ada salah satu partai itu tuh yang suaranya melejit Pak, dari yang cuma 2,6 sekarang 3,13% dan bisa diyakini kalau misalnya ini terus menerus pertambahan suara dilakukan dia bisa nembus parlemen. Sebut saja PSI Pak. Ya, gini, ini isu rakyat untuk memantau mengawasi. Saya sudah katakan jauh sebelum pemilu. Datang ke TPS, awasi. Dan sekarang saatnya rakyat mengawasi. Karena kejahatan itu takut transparansi. Tidak ada kejahatan yang berani dengan transparansi. Karena itu saya berharap teman-teman media, masyarakat terus pantau agar apa ada jujur. Kalau memang ada suaranya, ya dilindungi. Kalau tidak ada suaranya, jangan diada-adakan. Karena ini adalah aspirasi rakyat. Dan pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan itu mau disembunyi-sembunyikan yang dikerjakan. Nah,
peristiwa itu dan juga memantau dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi, berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkinkah ada kejadian-kejadian serupa yang tidak diketahui? Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa yang merupakan penyimpangan lolos dari pengawasan, dan lebih penting lagi jangan sampai dibiarkan terjadi. Perlu pengawasan ketat berarti Pak ini bagi Bawaslu, karena kan ini oke, masyarakat sudah mengupload C1 planonya gitu Pak, bahwa ketidaksesuaian suara ada di situ, tapi kan ini problemnya ada di masalah sirekapnya, sistemnya berarti. Jangan sampai ini nanti membuat cacat. Kalau pemilihnya cacat, ya cacat semua. Nilai sedikit, rusak susu sebelah. Begitu terjadi peristiwa yang Terkait dengan pileg Pak, ini tuh dalam 6 hari terakhir. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, mendorong KPU dan Bawaslu untuk menelusuri perolehan suara PSI yang dinilai melonjak signifikan, sebab muncul dugaan operasi senyap untuk meloloskan partai politik yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep tersebut ke parlemen. Menurut Jamiluddin, jika memang benar ada operasi senyap, maka kondisi tersebut sangat mencederai demokrasi. Kedua lembaga penyelenggara pemilu itu justru disebut Jamiluddin sudah mengkhianati suara rakyat dengan mengalihkan ke partai yang tidak berhak. Ia menyebut ini mengejutkan karena hasil hitung cepat atau quick count dari banyak lembaga survei menunjukkan suara PSI kurang dari 3%. Sementara dalam hasil real count sementara KPU per hari Minggu 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, partai pimpinan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, itu sudah berada di angka 3,13%. Bahkan kenaikan ini dipertanyakan lantaran terjadi dalam 2 jam di mana suara PSI bertambah 19,5 ribu dari 110 TPS. Dan Jamiluddin khawatir akan terjadi dugaan penggelembungan suara. Sementara itu pemirsa, sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR. Hal ini karena diantaranya lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dirasa tidak masuk akal. Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melekat dalam 6 hari terakhir. Partai yang dipimpin oleh anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, mendulang nyaris 400.000 suara dalam waktu sangat singkat. Berdasarkan hasil real count KPU pada hari Minggu, 3 Maret 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat, koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.402.495 suara atau sekitar 3,13%, dan ini mendekati ambang batas parlemen sebesar 4%. Padahal dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrasi, hasil real count data dari 530.776 TPS per Senin 26 Februari lalu, suara PSI hanya sebesar 2.100.493 suara atau 2,68%. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% tidaklah lazim dan tidak masuk akal. Direktur Eksekutif Setara Institut Halili Hasan pada Minggu 3 Maret
menduga adanya penggelembungan suara yang akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan juga penghentian Sirekap KPU. Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu, KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh PPK, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan. Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data. Selain itu, koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik. Hal ini menegaskan koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan. Sebab hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi. Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa diduga kuat untuk mewujudkan 3 keinginan Jokowi. 3 keinginan tersebut adalah memenangkan paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kemudian meloloskan PSI ke parlemen dan menggerus suara dari PDI Perjuangan. Jika dugaan penggelembungan data atau suara PSI serta fakta-fakta kecurigaan dibiarkan, maka dia memprediksi akan ada kekacauan pemilu 2024 yang telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu. Pada saat yang sama, dia menilai pembajakan pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna. Oleh sebab itu, sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih mempertahankan dan menyelamatkan pemilu ini untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Dia menegaskan hal ini untuk membongkar kejahatan pemilu pada pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket. Demikian informasi saat ini, namun jangan kemana-mana pemirsa, karena selanjutnya akan ada beragam informasi menarik lainnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.